Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Des Juan dan rekan saya yang baru saja menjadi bapak. Lagi ya Kayaknya dibahas lagi lagi ya. dengan hal yang sama ya. Gimana hati seorang bapaknya udah terbentuk belum? Hati bapaknya udah. Udah terbentuk. Nih nanti ditanyain tiap minggu sampai anak gue kuliah nih kayaknya. Jadi apa perbedaannya sih? Apa perbedaan yang lu rasakan gitu? Bener-bener dari hati ya. Ini ngomong soal hati ya. Sebelumnya dan setelah. Bedanya apa sih emang? Sebelum nikah, setelah punya anak. Yang gue rasakan beda adalah kalau punya anak adalah lu kayak having a new purpose gitu. Jadi kayak lu berasa kan kalau sebelum punya anak lu berasa kayak lu hidup ya udah hidup untuk kayak making impact gitu kan buat orang lain dan Hmm. segala macam. Tapi saat gue punya anak gue berasa kayak I have something yang kayaknya bisa meneruskan gue gitu. Jadi walaupun gue sudah meninggal, tapi ada part of you yang still living gitu melalui anak lo itu Oh, kan. Jadi kayak gue berasa kayak wow. ya apa ya? Jadi kayak kayak punya purpose baru dan akhirnya merasa bahwa ya this is me juga gitu. Jadi kayak apa ya? Ada bagian dari gue yang hidup lagi walaupun nanti gue sudah mati. Makanya gue sangat-sangat mengerti kalau para orang tua yang mereka bekerja setengah mati demi anaknya gitu ya. Ya karena mereka Hmm. melihat bahwa anaknya ini adalah misalnya perpanjangan daripada kehidupan ataupun dirinya dia gitu. Jadi itu sih yang paling gue Wow. rasakan dan Wow, itu insight baru banget sih buat gue. Jadi kayak, wow, itu juga kayak mengingatkan gue bahwa Tuhan Yesus mati ya. Terus kemudian dia nyuruh kita melanjutkan tugasnya lah ya. Maksudnya kayak hmm, doa untuk orang sakit, menyebarkan Injil. Wow, itu bener-bener kayak, wih, gila insight lu sih. Maksudnya yang lo rasakan itu bener banget ya. Maksudnya kayak ada bagian lu yang melanjutkan sama kayak Tuhan naik, dia hmm, memberikan roh kudusnya untuk ya kemudian melanjutkan tugasnya lewat kita, which is, wow. Dan itu luar biasa banget. Itu deep sih. It's deep, Tor. Thank you so much for the insight ini kita baru mulai. Oke, karena oke kita oke. wow, wow it's amazing. Gue belum bisa ngerasain karena gue belum punya, tapi gue udah bisa kayak dengan perkataan lu itu I know it kayak Hmm. wow itu insight yang luar biasa tuh. Thank you so much. Oke, lanjut karena kita masih ngomongin soal anak. Jadi minggu ini juga kita lanjut lagi tentang anak. Oh, lanjut Kalau lagi ya. tadi lu bilang bang, ini kalau minggu lalu kita ngomong soal aborsi ya, Oke. cancel culture kan, Nah, cancel juga nih anak di cancel. Nah hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin lebih nggak aborsi. Ini udah jadi anak, oke. cuman anaknya durhaka atau gua nggak bilang durhaka lah ya, sorry. Kayak kasar banget. Oke, Nah, mungkin anaknya yang kita baru aja dengar di kisahnya ya di berita di mana banyak orang yang maksudnya turut bersimpati karena ada seorang ibu yang dikatakan dibuang tanda kutip oleh anak-anaknya, bukan anak tapi anak-anaknya yang tadi lu bilang anak itu adalah perpanjangan kehidupan kehidupan dia. Tapi ini bisa menjadi akhir juga ternyata daripada kehidupan seseorang ya. Pasti banyak juga anak mau bunuh orang tua ya, kita lihat hmm, kepahitan dengan orang tua, anaknya orang tuanya dibunuh, ditonjok, ya di ya. abuse atau itu banyak sekali. Jadi maksudnya thank God untuk orang-orang seperti ini yang merawat anaknya dengan baik dan juga dengan penuh kasih sehingga kita percaya bahwa anak juga akan melakukan hal yang sama Hmm, di masa depan ya. Nah, namun yang kali ini kita akan bahas adalah di mana seorang ibu ini dibuang oleh anak-anaknya. Nah, kemudian kita lihat banyak orang yang memberikan support lah ya, baik support, banyak juga yang mengkritik dari hmm. anak-anaknya juga. Gimana pendapat lu tentang berita this recently viral news tentang anak membuang ibu? Gimana menurut lu? Eh, awal sih pas denger ya kaget sih, kaget karena kagetnya adalah sampai dibikin surat pernyataan kan. Jadi kayak Tanda bahkan tangan juga, tanda tangan. iya ditantang oleh ketiga anaknya kan. Dia punya tiga anak. Jadi itu yang mungkin apa ya? Mungkin gue mengerti bahwa katanya kan mereka punya kesulitan biaya ya. Tapi gue nggak Hmm. mengerti kenapa harus sampai dibikin surat pernyataan gitu. Jadi kesannya kayak Hmm. seakan-akan mau melegalkan gitu sesuatu yang kayak benar-benar ini gue mau hilang kontak kan. Bahkan sampai ditulis kan sampai pokoknya pengurusan nanti kalau ibunya sudah meninggal semuanya diurus oleh pihak panti jomponya gitu. Jadi anaknya sama Ya. sekali nggak mau touch gitu. Jadi menurut gue kayak ini parah banget ya. Jadi maksud gue kayak mungkin sejahat-jahatnya ibunya ataupun juga tidak baik ibunya, at least kan dia sudah berhasil membesarkan tiga orang anak ini kan gitu. Dan Hmm. kayak gue sekarang walaupun gue anak gue baru 2 minggu ya, gue merasakan bahwa pengorbanannya juga udah cukup banyak kan, waktu, tenaga gitu ya. Masa sih pengorbanan yang berbelas-belas tahun dibayar oleh surat pernyataan seperti ini? Jadi menurut gue kayak kaget sih awalnya Dan. Kalau lu gimana Dan? Mau. Ya gue juga super duper kaget karena gue tuh jujur gue
gue cukup emosional dalam hal-hal ini sih, dalam hal kayak gini, baik aborsi anak, orang tua, dan bahkan kucing juga. Gue suka banget kucing, dan ketika ada kucing gue yang sakit atau meninggal atau gimana, itu tuh deep banget untuk gue gitu. Jadi gue, I cannot imagine bahwa gue tuh nggak pernah bisa untuk kayak semudah itu. Bahkan kucing nih ya, gue nggak bisa buang gitu aja gitu. Setiap kali gue, maksudnya it's not easy untuk gue membuang seekor kucing, dan kucing gue bukan kucing mahal, kucing jalanan yang datang, gue kasih makan dia datang terus gitu. Jadi kayak Iya, iya. bukan kucing kucing yang gue beli gitu, maksudnya kucing-kucing taman cuy, maksudnya yang gue piara setiap hari gitu. Jadi kayak it's not easy banget buat gue tuh untuk biarin mereka kelaparan gitu. Jadi setiap kali mereka meong pasti gue pesenin makanan ayam atau apa maksudnya, dan gue ada makanan kucing sendiri. Jadi kayak selalu gue tuh gue nggak bisa ngebayangin gitu. Ini orang tua cuy, ini orang tua yang lu punya hubungan sedekat itu cuy. Maksudnya lu dari kecil sampai gede, man. Jujur in the wildest imagination di hati gue, di pikiran gue nggak bisa ngebayangin itu. Jadi kayak let alone lah ya surat pernyataan itu dipingkirin dulu. Gue nggak bisa ngebayangin, gue nggak bisa ngeliat diri gue ngebuang salah satu saudara gue deh, nggak usah orang tua. Gue nggak bisa gitu. Karena bahkan kucing aja gue nggak bisa gitu. Jadi kayak kok bisa ya, ketika gue denger gini, gila. Maksud gue kayak wah, biarpun ditolak oleh anak-anaknya, dibilang bahwa ini bukanlah pembuangan, tapi ada karena satu bukti pernyataan itu yang bahwa sampai tua, sampai meninggal, ini rasanya udah menjadi suatu toa ya, yang membuat apapun yang lu ngomongin jadinya lu udah nggak bisa membela diri lagi, karena ini udah terbukti kok. Lu mau ngomong apa lagi alasannya? Jadi ya terlepas daripada itu pembelaan diri atau itu penyataan, hal ini tidak bisa dibenarkan ya, bahwa lu nggak mau ngurusi sama sekali apa yang meninggal ya. Itu pernyataannya apa yang, wow, it's amazing. Jadi kayak itu gue sedih banget ya, sedih, dan gue juga kesel ya. Keselnya dalam arti gue melihat bahwa apa yang iblis bisa lakukan di hati setiap manusia gitu. Sampai hati orang tuh bisa mengeras ke titik dimana dia bisa memutuskan gitu aja loh, hubungan yang ini darah loh cuy. Maksudnya dari kecil it's too amazing buat gue. Karena buat gue bahkan orang yang membuang binatangnya, hewan kesayangannya aja, yang kalau kita lihat di film-film anjingnya dijual itu udah menurut gue tidak bermoral buat gue. Tapi ini orang gitu ya, dan orang tua. Wow, itu jujur gue nggak bisa ngomong apapun lagi. Jadi ini udah cukup parah gitu. Jadi wow. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua lah ya. Nah ini kalau kita waktu itu gue sempat dengar sih ya, maksudnya ini menjadi perdebatan luar biasa di TV. Kemudian ada yang opini expert A, expert B, dan kemudian expert ini mulai membela si anak-anaknya lah ya, secara tidak langsung lah ya. Maksudnya dia nggak membela ke semuanya overall, tapi dia membela dalam hal panti jompo itu tidak dibuang. Dari mana kalian punya perspektif bahwa kalau kita membawa orang tua ke panti jompo itu membuang orang tua, dari siapa? Intinya adalah dia bilang bahwa itu cuma stigma di Indonesia. Gitu. Di luar negeri itu adalah suatu hal yang biasa, itu adalah suatu hal yang bukannya dibuang. Tapi karena orang luar negeri kan kayak kita tahu mereka sibuk bekerja dari pagi sampai malam, ya of course mereka harus ada yang rawat orang tuanya, dan mereka bayarin kok istilahnya, ataupun mereka tetap itu bukanlah, panti jompo itu bukanlah pembuangan. Gitu. Panti jompo itu adalah suatu fasilitas, bukanlah tempat buangan. Gimana menurut lo, Pak? Ya, pertama adalah mungkin ya, kalau on certain cases gitu, kalau memang misalkan orang tuanya sakit gitu, orang tuanya misalkan memang ya nggak bisa dirawat sendiri, dan kita tahu kan misalkan di luar negeri kan mungkin sewa neni ataupun sewa apa ya, sewa itu kan mahal ya. Jadi mungkin ditaruh di panti jompo supaya dapat fasilitas kesehatan lebih baik, dirawat lebih baik, dan juga dia kan juga bayar itu ke panti jompo kan, dan dia juga masih sering visit orang tuanya, ya memang konteks itu nggak dibuang. Tapi nyatanya di Indonesia banyak yang dibuang. Jadi karena gue pernah punya pengalaman waktu itu, kayak kita bikin acara lah ya di panti jompo gitu, terus kita ngobrol-ngobrol sama ibu-ibunya di sana. Bahkan ibu-ibu sih yang dibuang ya, walaupun ada juga bapak-bapak sih. Dan gue lihat bahwa banyak di antara mereka tuh masih fit gitu, yang masih bisa jalan, yang ngomongnya juga masih bagus, yang nggak pikun gitu. Tapi ya benar, karena mereka dianggap mengganggu gitu, mengganggu keluarga, dan dianggap bikin repot. Bahkan ada salah satu ibu yang gue pernah ngobrol, dia bilang anaknya kasih dia 2 pilihan, either mau dibunuh atau dimasukin panti jompo. Kan gila. Gue pas dengerin itu kayak
Dan ini gue ngobrol sama ibu-ibunya yang bukan ibu yang gila ya. Jadi karena gue awalnya pas ngobrol sama dia semua nyambung gitu. Jadi bukan yang kayak keterbelakangan mental atau apa. Jadi kayak pas dia cerita itu, ibunya bilang ya udah daripada saya dibunuh ya saya di sini aja. Gue kayak wah gila ya ada yang sampai segitunya. Jadi menurut gue kayak ahli ini juga mungkin terlalu generalisasi gitu ya. Karena sebenarnya mungkin tujuan utamanya panti jompo awalnya mungkin itu ya, untuk merawat orang tua yang mereka mungkin memang di luar kendali ataupun juga di luar kuasa anak untuk merawat. Cuman nyatanya faktanya adalah itu dijadikan tempat untuk ya udah naruh orang tua yang udah nggak mau dirawat gitu. Jadi ya itu yang sedih sih gitu. Itu sih menurut gua. Oh. Ya gue setuju dengan lu sih bahwa tergantung konteks ya, based on konteks ya, bahwa ketika orang tuanya masih bisa fit, masih bisa nyambung, nggak perlu bantuan, maka sebenarnya nggak ada alasan untuk kita membawa mereka ke panti jompo, karena sebenarnya mereka bisa ditaruh di rumahnya aja, ataupun mungkin mereka bisa dikumpulin ke suatu komunitas ya, maksudnya tanpa perlu membawa mereka ke panti jompo di mana mereka nggak perlu visit lagi, ataupun ya dengan berbagai alasan lah ya, karena gue percaya bahwa adalah bagian kita juga untuk membiayai orang tua ya, karena memang dikatakan di Alkitab juga bahwa untuk orang yang tidak membiayai keluarganya itu lebih buruk daripada orang yang murtad ya. Gue lupa ayatnya tapi kalian bisa cari di Alkitab. Artinya bahwa kalau kalian kita mengaku Kristen tapi kemudian kita mendinai ataupun kita menelantarkan keluarga kita, terutama orang tua kita, maka pendeklah umur kalian di tanah yang akan kuberikan kepadamu, karena hukum kelima, hukum Taurat adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu, dan itulah satu-satunya hukum yang mengandung janji di dalamnya. Jadi kayak itu penting banget loh, sampai Tuhan kasih janji nih, kalau lo lakukan itu ada janjinya, yang lain enggak, jangan membunuh, jangan mencuri, nggak ada janji di situ. Tapi ketika kita ngelakuin itu ada janji di situ. Jadi kayak itu adalah suatu hal yang menurut gue adalah necessity, suatu hal yang penting, dan juga menurut gue juga benar kata lu bahwa based on konteks adalah kalaupun memang itu adalah fasilitas, maka tidak diperbolehkan kalau menurut gue untuk kita tidak pernah visit gitu. Bahkan orang visit ya ke kuburan ya, maksudnya kayak kuburannya di visit gitu. Ini orang masih hidup gitu. Iya. Apalagi alasannya untuk kita bilang itu bukan dibuang kalau nggak di visit sama sekali, itu namanya jelas itu dibuang. Kenapa dibuang? Kenapa kita bilang dibuang? Karena kita nggak mau itu lagi. Iya kan? Kita bilang kita membuang barang atau apa, gue nggak mau lihat itu ada lagi di rumah gue nggak mau lihat itu ada lagi, makanya kita buang. Tapi kalau sesuatu itu nggak dibuang ya kita akan visit mereka dong, kita akan maintain gitu. Maksudnya itu gue percaya sih. Iya betul. Perbedaan antara kata-kata dibuang ataupun difasilitasi ya, itu harus diperdebatkan juga nih sama, maksudnya jangan cuma ngelihat secara general ya. Oke, lanjut lagi nih Tor. Tadi kan sempat ngomong soal fasilitasi segala macam lah ya, maksudnya karena memang kesibukan atau beban finansial. Nah, apakah kalau menurut lu berarti kalau memang karena hal-hal itu berarti nggak dosa nih kalau kita masukin orang tua ke jompo, karena misalnya nggak ada duit, contohnya ya, nggak ada duit misalnya, jadi terpaksa gue masukin, itu nggak dosa menurut lu? Kan sebenarnya kan kalau di Alkitab sendiri kan nggak ada yang spesifik mengenai hal ini kan. Alkitab cuma mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu kan. Jadi apa sih hormat gitu? Hormat adalah saat lu melakukan sesuatu yang juga selaras dengan apa yang dimaui oleh orang tua lu gitu kan. Ini kan maksudnya dan menurut gue kayak kalau andikan keputusan untuk kayak memasukkan orang tua ke panti jompo ini menyedihkan hati orang tua ataupun juga orang tua punya pendapat lain dan segala macam, ya artinya kalau kita tetap melakukan itu kita nggak mau hormati dia gitu, dan di situ yang kita salah gitu. Jadi menurut gue selama misalnya orang tuanya juga nggak masalah, orang tuanya juga mengerti hal itu, dan tadi yang lu bilang juga anaknya juga tetap visit ya, karena bukan ngebuang ya, kalau ngebuang kan udah nggak bakal di visit ya, masih tetap visit, masih tetap merawat ya nggak masalah gitu. Tapi ya, kalau udah di titik di mana orang tua yang nggak mau tetap dipaksa, terus juga bahkan nggak pernah dirawat gitu kan, gue kurang setuju sih kalau dibilang beban finansial ya, karena kalau kita balik lagi ke kasus yang ini, feeling gue menyatakan bahwa sebenarnya kalau panti jompo itu kan juga kalau kita taruh orang tua kan juga perlu bayar ya, perlu bayar iuran ya. Feeling gue anak-anaknya ini mungkin, gue positive thinking dikit ya, mungkin mereka benar-benar nggak punya duit sama sekali nih, akhirnya mereka mau masukin tapi dapat dispensasi gitu. Nah mungkin dari pihak panti jomponya oke, boleh, tapi harus bikin surat pernyataan gitu kan. Nah tapi yang nggak habis pikir adalah kenapa ada sampai meninggalnya gitu loh. Karena mungkin kan kalau iuran oke lah, gue mengerti mungkin bulanan, which is mereka nggak punya margin buat ngebayar itu oke lah. Tapi kan kalau
meninggal itu kan sekali ya. Masa sih nggak mau keluar duit buat sekali doang gitu. Jadi menurut gue kayak ini udah terlalu parah sih. Jadi menurut gue kalau di gue sih intinya sih gitu sih, Dan. Maksudnya kita lebih fokus pada bagaimana menghormati orang tua sih. Sama seperti orang tua kan juga mau terbaik buat kita kan. Orang tua kan bekerja juga mau kita sekolah yang terbaik, dapat gizi yang terbaik. Masa sih di saatnya kita berbakti sama orang tua, kita nggak mau beri yang terbaik buat dia gitu. Itu sih, Dan. Ya, gue setuju dengan lu sih, dan gue juga percaya bahwa kalau orang bilang karena beban finansial atau hal-hal lain, ini sebenarnya ini orang-orang yang cuman either alasan ataupun ya dia memang ada masalah di mindsetnya ya. Karena gue percaya bahwa selama kita masih punya tenaga, masih sehat, banyak hal kok yang bisa dilakukan gitu untuk membiayai baik orang tua ataupun diri kita sendiri gitu. Maksudnya banyak banget kesempatan di zaman sekarang gitu. Maksudnya kayak kalian bisa jadi apapun gitu. Contohnya kan kayak kita lihat orang masih muda, ibu-ibu, kemudian dia lebih milih jadi pengemis daripada jadi cuci gosok contohnya. Jadi kan maksudnya kenapa lu nggak jadi cuci gosok? Banyak yang butuh, banyak yang iya nggak sih? Atau lu coba belajar membuat makanan sesuatu, kemudian lu jual lagi, atau everything sih banyak gitu. Jadi kalau ada yang salah dengan ketika lu memilih untuk berkata lu nggak mampu, masalahnya lu nggak mampu atau lu nggak mau, ataupun lu punya salah mindset sebenarnya. Dan terutama untuk orang Kristen ya, kita percaya bahwa Tuhan yang akan supply kita, dan kita percaya selama kita mau berusaha. Itu maksud gue tuh kayak nggak mungkin Tuhan membiarkan gitu aja kita nggak punya duit untuk melakukan perintah dia. Itu kan perintah dia juga untuk kita sebenarnya menanggung orang tua, untuk kita menghormati orang tua. Jadi kayak itu nggak bisa dijadikan alasan ya. Kalau kita orang Kristen, maka kita punya standar yang lebih tinggi, dan ini kita tidak bisa dibenarkan untuk kita membuang ya orang tua ke panti jompo dengan alasan finansial. Itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun sih. Kecuali kalau memang kayak tadi ya, ada alasan, contohnya kalau sibuk dan butuh ada orang yang nanny, kayak tadi lu bilang bahwa ada special case di mana dibutuhkan suster atau apa untuk merawat, dan kemudian kita nggak punya waktu, kita nggak punya, ya it's better untuk mereka di sana karena ada teman-teman di sana, ada yang rawat di sana. Namun ya kalau itu cuman case lah ya, sama kayak kalau minggu lalu kita bilang aborsi dikarenakan pemerkosaan gitu ya, maksudnya kayak mungkin yang sedikit jumlahnya juga, jadi kayak kita nggak bisa menjadikan itu kemudian mengeneralisasi, kemudian mengiyakan semua orang boleh aborsi ya. Jadi kayak itu sih kalau menurut gua. Oke. Lanjut lagi nih, Tor. Pertanyaan berikutnya di sini kan dikatakan juga oleh anak-anak melakukan pembelaan bahwa ini sebenarnya ibunya itu bukannya dibuang dari awal, bahwa anak-anak udah sayang ke ibunya, kemudian udah mencoba merawat ibunya di satu rumah ke rumah yang lain, namun semua anaknya memiliki pengalaman yang sama. Intinya mereka semua kepahitan, sakit hati dengan ibunya. Nah, sehingga akhirnya mereka membuat keputusan yang kita lihat sekarang gitu. Jadi kalau menurut lo itu, apakah kalau permasalahan di ibu nih, dia menyakiti hati semua anaknya jadi kesel gitu. Gue udah nggak bisa lagi hidup sama dia. Nah, gimana nih? Sementara lu bilang tadi jangan ngebuang. Di satu sisi, kalau gue nggak buang, gue sakit hati. Gitu. Nah, apa solusinya gimana menurut lu? Ya kalau menurut gue adalah ya, gue nggak tahu ya apa yang jadi kepercayaan mereka ya. Tapi menurut gue sebagai orang Kristen ya, kita diajarin bahwa untuk memberikan kasih yang unconditional ya, maksudnya terlepas daripada, jadi kasih kita tuh bukan berdasarkan apa yang dilakukan ke kita gitu kan, tapi apa yang kita terima dari Tuhan gitu. Dan kalau kita baca di Alkitab kan ada saat kisah yang mengenai anak yang hilang ya, di mana anaknya begitu kurang ajar, tapi tetap bapaknya kan tetap menerima dengan tangan terbuka, bahkan ngadain pesta sambil kembali. Nah itu kan contoh bentuk kasih Tuhan yang ke kita gitu. Nah maksud gue, kalau andaikan gini, mungkin kalau pertanyaan dibalik gitu, berapa kali kita salah sampai Tuhan akhirnya mau sampai Tuhan tuh udah tidak mau mengampuni kita. Pasti kita mau Tuhan ya selalu mengampuni kita kan. Kita salah 1000 kali pun kita 1000 kali. Nah menurut gue, kenapa kita nggak kasih itu ke orang tua kita gitu? Maksud gue, orang tua kita juga selama kita besar juga banyak banget salahnya. Bahkan ibu tadi ngerawat 3 orang anak loh, nggak gampang. Tapi dia bertahan loh sampai anaknya gede, bahkan sampai anaknya punya istri, menikah, which is itu juga menurut gue sebuah keberhasilan kan. Tapi kenapa di saat seperti ini, terlepas mungkin ibunya mungkin ada kesalahan juga, kenapa nggak mau memperpanjang kasih gitu? Nah itu yang menurut gue bukan alasan sih, terutama buat orang Kristen ya, gitu. Karena kita orang Kristen, kita dibilang bahwa kalau kita berbuat baik sama orang yang baik ke kita, apa untungnya gitu? Di mana letak kebaikannya kita gitu kan? Kita dibilang baik kan kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang nggak pantas kan, gitu. Jadi justru menurut gue kalau memang kita punya
orang tua seperti itu justru ya artinya ya Tuhan mau kita untuk mempraktekkan gitu apa yang Tuhan ajarkan gitu melalui ke dalam kehidupan mereka gitu. Jadi menurut gue itu bukanlah sebuah hambatan tapi justru suatu kesempatan sih untuk jadi berkat gitu. Itu dan menurut gue. Kalau gimana Dan? Wow. Ya gue setuju banget sih bahwa kita harus berubah perspektif ya, bahwa ini adalah bukannya akhir tapi juga awal ya, mungkin awal dari perjalanan yang lebih baik untuk dia dengan keluarganya gitu, dengan ibunya gitu ya. Jadi mungkin solusi yang terbaik ya benar banget sih kata lo, jadi bahwa kita harus mengampuni dia, belajar mengampuni, dan juga kita juga harus belajar kayak menjadi seperti Kristus. Tapi kan masalahnya kalau orang di luar Kristen mungkin kan lebih maksudnya orang sekuler lah ya, maksudnya gimana kalau orang nggak ateis gitu, dia kan lebih logis, lebih logik gitu ya. Jadi kayak udahlah, udah nggak bikin repot doang gitu, mendingan toksik gitu ya. Kalau zaman sekarang kan toksik, gue nggak mau lagi nih sama ibu toksik, kayak gue taruh aja di situ. Ya kalau menurut gue sih ya it's tetap baik kita beragama atau enggak, gue percaya bahwa kita punya sisi moral ya, maksudnya dan hal tersebut sama sekali tidak bermoral. Kenapa? Karena gue bilang ya kita juga dibesarkan, kayak kata lu bilang, kita dibesarkan oleh ibu kita juga bukan tanpa kesalahan gitu. Kita juga banyak melakukan kesalahan dan dia juga mengampuni kita sampai besar kan. Kayak tadi lu bilang dia juga sampai gede, dan solusinya ya lu harus melakukan hal yang sama gitu di akhir hidupnya gitu. Kalau enggak ya enak banget gitu. Jadi gue percaya ya, solusinya adalah untuk fix it gitu. Jadi kalau misalnya udah ada broken di dalam keluarganya, ya fix the brokenness, bukannya bercerai ataupun dibuang. Maksudnya kayak banyak kan secular people kan kalau udah ada broken udah bercerai, kalau udah broken udah buang. Ya kan, handphone kalau rusak buang, ganti baru. Karena kita udah kebiasaan dengan culture yang seperti itu, sehingga kita nggak biasa dengan dealing with stuff sih. Kita nggak biasa dengan dealing dengan sesuatu yang tidak baik untuk menjadikannya sesuatu yang baik gitu. Jadi kayak be responsible ya. Iya, harus be responsible juga. Baik juga di bisnis kan kita lebih, kalau udah ngelakuin udah tutup lah, buka baru. Kenapa lu nggak usaha dulu untuk coba improve something untuk bisa berkembang, baru kalau memang udah coba kali-kali, if it doesn't work ya udah. Tapi kalau sekarang kita lebih melihat bahwa kita punya culture yang kayaknya lebih mudah, kayaknya kalau udah nggak jalan udah lah, nggak mungkin jalan. Jadi ya sih maksudnya karena kita maunya semua instan gitu. Jadi kayak kalau if something doesn't work for now, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, udah tinggalin, ulang lagi. Makanya kan jadinya semua orang setengah-setengah. Baru belajar A, nggak jalan nih, gue nggak bisa kayaknya, udah lompat ke B. Karena dibiasain juga untuk tidak mengusahakannya, tapi lebih gampang kita membuangnya, coba lagi yang lain gitu. Jadi daripada mengusahakan sesuatu yang sebenarnya masih bisa diusahakan gitu. Itu yang gue percaya sih, bahwa ya ini juga masih bisa diusahakan, nggak ada jalan buntu sih. Ya mungkin bisa, kalau sekuler ya bisa dimediasi, mungkin pakai bantuan pihak ketiga atau sekolah atau siapapun ya gimana pun supaya ini bisa berubah gitu. Betul. Ini karena ini nggak bisa dibuang gitu aja sih, gue percaya. Apalagi hubungan keluarga ya. Nah, cuma kalau yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, sebenarnya kalau dari template dia kita tentang hubungan anak dan orang tua, itu memang ada keharusan untuk orang Kristen itu merawat ya. Maksudnya kan kita memang harus membiayai lah ya, menanggung orang tua kita dan keluarga kita. Tapi ada nggak sih, maksudnya kita diperintahkan untuk merawat orang tua kita sampai meninggal, ataukah memang misalnya orang Kristen yang taruh orang tuanya di panti jompo itu, apakah kemudian mereka melanggar firman Tuhan kah, atau gimana menurut lu, Tor? Dari template Alkitab nih. Mungkin kalau detail sampai mengenai spesifik gitu ya, mengenai sampai panti jompo mungkin nggak ada ya, tapi mungkin ada value-value yang bisa kita pelajari. Yang gue ingat mungkin ada 2 buah kejadian kali ya. Kejadian pertama itu adalah pada saat Yesus waktu itu berdebat sama orang Farisi ya, dimana waktu itu Yesus kan bilang bahwa udah jelas-jelas di hukum Musa tertulis bahwa hormatlah ayah dan ibu. Tapi orang Farisi ini malah dia berdalih karena dia udah kasih kurban, udah kasih persembahan, jadi dia nggak bisa lagi membiayai orang tuanya. Yesus bilang bahwa lu melakukan tradisi tapi lu melupakan hukum Tuhan gitu, yang sebenarnya jauh lebih penting. Jadi di situ Yesus bilang bahwa sebenarnya kurban itu justru malah di bawah daripada hormati orang tua kan. Jadi ya kalau lu punya uang, ya hormati orang tuamu dulu, karena itu juga berharga di mata Tuhan. Bahkan di atas persembahan yang dikasih gitu. Jadi menurut gue di situ kayak ngajarin kepada kita semua tuh, terkadang kita merasa bahwa ke orang tua tuh aduh nggak ada duit gitu. Tapi kita di hal-hal lain kita bisa gitu. Jalan-jalan kita bisa, anak kita bisa.
Tapi buat orang tua, aduh nggak bisa nih, soalnya udah habis, udah semuanya udah. Itu jadi kayak munafik kan gitu. Jadi maksudnya kita hal yang penting kita telantarin, tapi hal-hal yang sebenarnya jauh lebih nggak penting kita prioritasin gitu. Itu yang pertama sih. Terus case yang kedua adalah yang gue ingat adalah pada saat Yesus disalibkan sih. Saat Yesus disalibkan, bahwa saat dia sebelum meninggal, dia sempat bilang sama Yohanes loh, supaya habis setelah gue meninggal, take care of my mother gitu. Maksudnya take care Maria gitu. Jadi kayak gue, padahal kita tahu bahwa ya Maria istilah ibu setengah kandung lah ya, gitu kan. Maksudnya ibu setengah kandung karena ya bukan dari Yusuf gitu. Tapi dia tetap segitu care-nya loh untuk memerhatikan masa depannya Maria dan suruh Yohanes merawatnya kan. Jadi menurut gue kayak hati yang Yesus ini kita perlu pelajari sih, bahwa Yesus bahkan di saat-saat dia sudah mau meninggal pun dia masih mikirin orang tuanya gitu. Jadi menurut gue itu yang perlu kita juga pikirin, bahwa bahwa masa depan orang tua itu juga di tangan kita gitu. Dan bahwa kalau Tuhan aja peduli, Yesus aja peduli sama masa depan Maria, masa kita nggak peduli sama masa depan orang tua kita sih. Jadi menurut gue itu sih dua hal yang di dalam Alkitab yang gue ingat dan menurut gue bisa kita pelajari mengenai hubungan orang tua dan anak sih. Gitu. Kalau lu gimana, Den? Ada yang inget gak? Ya, gue setuju sih. Itu tadi gue baru mau ngomong yang tentang Yesus yang dia saat terakhirnya tuh, maksudnya di saat terakhir Yesus, bahwa dia sempat mentransfer lah ya tanggung jawabnya karena dia udah mau meninggal kepada Yohanes gitu. Padahal ya kalau kita pikir-pikir dia Tuhan loh, maksudnya dia Tuhan, dan mungkin dia bisa melakukan banyak cara untuk bisa memberkati Maria. Jadi kayak dia bisa turunin mana, dia bisa kasih makanan ke Nabi Elia lewat gagak gitu, dia bisa memultiplikasi apa. Jadi kayak dia nggak perlu melakukan hal itu, tapi dia melakukan hal itu, gue percaya untuk kita semua gitu, untuk kita semua melihat bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang dia udah mulai gitu. Pertama, kita tahu kisah Yesus ya di Four Gospel bahwa malaikat datang, kemudian dia bilang bahwa Maria akan mengandung anak yang daripada Roh Kudus. Artinya rahim Maria ini awalnya dipinjam Tuhan untuk menjadi alat Tuhan bisa lahir gitu ya. Yesus bisa lahir. Dan dia bertanggung jawab sampai akhir gitu. Sampai dia mati, dia nggak berhenti sampai di sana. Gue udah pakai lu doang gitu. Jadi sekarang gue cuma numpang, setelah gue numpang udah. Dia sampai akhir, dia mati, dia tetap menyuruh Yohanes, dan of course dia juga berkatin dari, maksudnya dia melalui berkat-berkat spiritual gitu ya. Itu udah jelas. Dan kita lihat juga, Yohanes juga melakukan amanah ini bukan sesuatu yang dia anggap remeh gitu. Dia benar-benar melakukan hal ini, sampai jadi kita lihat bahwa Gospel Yohanes tuh termasuk yang terakhir ya. Maksudnya dia juga katanya sih dia juga melakukan pelayanan. Kenapa dia nggak banyak melakukan pelayanan di awal? Karena dia mengurus ibunya Yesus. Jadi dia fokus nih. Dia nggak kayak ditelantarin. Maksudnya padahal ini bukan ibunya dia gitu. Iya kan. Jadi kayak dia serius melakukan itu sampai kemudian setelah Bunda Maria meninggal, baru dia mulai perjalanan pelayanannya gitu. Karena pelayanan dia kan dia bisa martir, dia bisa dibuang. Akhirnya ya dia it's better untuk dia merawat ibunya Yesus terlebih dahulu gitu. Jadi sementara yang lain-lain udah pada martir duluan lah ya, maksudnya yang Petrus udah start duluan, barulah Yohanes. Makanya Yohanes itu ada unsur dia belajar juga dari Paulus, dari revelation Paulus, makanya di situ ada kasih karunia juga di sana. Nah makanya di sini gue melihat bahwa pentingnya Yesus itu menaruh emphasis di keluarga sih, terutama di orang tua. Kayak tadi gue bilang di 10 hukum Tuhan cuma satu hukum yang dapat janji. Iya, ini udah jelas bahwa Tuhan benar-benar menitik beratkan hal ini gitu dibandingkan dengan yang lain ya. Of course yang lain penting, tapi ini adalah hukum pertama yang memiliki janji di dalamnya. Dan juga benar kata lu bahwa ada saat di mana Tuhan bilang bahwa lu orang Farisi mendahulukan tradisinya, di mana tradisinya bilang kalau udah kasih duitnya buat korban buat Tuhan, berarti yang ini nggak perlu. Sementara Tuhan bilang nggak bisa gitu, ini adalah perintah Tuhan, dan lu melakukan yang satu yang nggak boleh lupa melakukan yang lain gitu. Ini adalah dua-duanya adalah suatu keharusan gitu. Jadi kayak itu yang gue percaya sih, bahwa itu adalah begitu pentingnya. Dan kayak gue bilang juga ada ayat di mana kalau kita tidak mau membiayai orang tua kita ya, kita kayak orang Farisi ini dikatakan bahwa orang ini lebih buruk daripada orang yang murtad gitu. Orang yang murtad. Jadi itu lebih buruk loh, bukannya sama, lebih buruk. Jadi kalau kita ngomong kita Kristen, kita bilang kita sayang Tuhan, tapi kemudian ini gue ngomong bukan karena kita nggak mampu ya, tapi ini kalau gue ngomong karena kayak orang Farisi, dia mampu tapi dia nggak mau. Ini kalau kita nggak mau, ini kita lebih buruk daripada orang yang murtad. Orang yang murtad itu orang yang renounce Yesus gitu. Mending lu harus jadi Kristen. Basically intinya ayat itu ngomong mending lu harus jadi Kristen sekalian gitu. Karena selalu menjadi Kristen lu akan diminta pertanggungjawaban lebih tinggi daripada lu nggak menjadi Kristen. Sebenarnya gitu. Jadi kayak
Itu yang gue lihat sih, itu yang menurut gue itu penting banget untuk kita sadari bahwa orang tua itu adalah sesuatu yang wakil Tuhan ya di dunia ini gitu. Jadi kayak sesuatu yang kita nggak bisa anggap remeh sih. Dan bahkan posisinya bisa jadi di atas mungkin di atas pasangan kita, I don't know ya. Tapi sebelum menikah, of course dia posisi orang tua di atas daripada pasangan kita gitu. Jadi kayak kita nggak bisa mendahului kalau pasangan kita nggak suka sama orang tua kita, kemudian kita buang orang tua, itu benar-benar durhaka namanya. Itu aja sih paling yang bisa gue sampaikan ya. Nah, kalau dari lu tuh ada lagi nggak ya kira-kira lu mau tambahkan ini tentang kisah daripada anak yang menaruh ibunya di panti jompo, ataupun mungkin kisah-kisah yang haru lainnya yang lu bilang tadi, lu mau gue taruh panti jompo atau gue bunuh, atau apa nih kata-kata yang mungkin lu bisa katakan kepada yang orang-orang yang di luar sana yang mendengar? Mungkin kalau kata-kata untuk orang luar sana mungkin itu gue biarkan lu yang ngomong aja kali ya. Mungkin kalau gue menambahkan, mungkin gue ini sih Dan, mungkin mau sedikit membalancekan lah ya. Membalancekan, maksudnya kita tadi kan ngebelain orang tua terus kan. Tapi di sisi menurut gue pemahaman ini juga perlu dipahami oleh orang tua ya. Bahwa saat kita punya anak, ini juga gue terapkan dalam parenting gue ya. Bahwa saat gue punya anak, ya gue tuh sama sekali nggak, saat anak gue besar, gue nggak mau tanamkan bahwa tanggung jawab anaknya itu buat ngerawat orang tua gitu. Ngerti kan? Jadi ada orang tua yang kayak, wah anak gue apa hutang budi sama gue gitu. Karena gue udah gedein, nanti kalau dia udah gede harus hutang budi sama gue. Nah itu menurut gue juga kurang tepat gitu. Karena pertama, yang mempunyai anak tuh lu, gitu ya. Jadi contoh misalnya kayak gue punya anak gue tuh nggak mau, bukan apa ya, yang mau lahir tuh gue gitu, gue yang mau lahirin mereka. Jadi kayak membesarkan mereka tuh tanggung jawabnya gue sebagai orang tua gitu. Jadi nantinya gedenya mereka seperti apa, ya tentunya gue mau dia juga menghormati gue, baik sama gue. Tapi itu adalah ya keputusannya mereka gitu, bukan karena mereka kewajiban, karena mereka hutang budi sama gue gitu. Jadi kayak itu juga yang perlu gue sampaikan sih, karena di Asian atau di Asia tuh banyak orang tua yang masih kayak gitu kan, berpikir bahwa anak udah gede, anak harus hutang budi gitu. Dan orang tua itu hutang budinya tidak terbatas. Jadi kayak anak itu kayak forever in debt gitu kan. Selalu sampai selamanya hutang gitu kan. Dan jadinya makanya di Asian kan ada sebutannya namanya sandwich generation kan. Pernah dengar gak, Den? Jadi sandwich generation tuh dia pasti generasi kedua tuh. Jadi dia anaknya udah dewasa, udah punya istri, udah punya anak. Nah, dia berada di posisi di mana orang tuanya udah nggak kerja, jadi dia harus menghidupi orang tuanya ke atas. Tapi di sisi lain dia juga punya anak, harus membiayai anaknya. Jadi dia kayak dijepit gitu, dijepit atas bawah. Jadinya akhirnya dia jadi susah banget kan hidupnya, karena harus biayai orang tua, biayain anak, biayain keluarga. Jadi kayak ini yang terbanyak terjadi di Asian ya, gitu. Karena orang tua punya konsep bahwa ya udah gede, anakku harus bayar hutang gitu. Nah ini juga gue nggak setuju gitu, karena menurut gue, makanya gue juga selalu berusaha bahwa ya saat anakku besar, gue yang mempersiapkan uang pensiun gitu. Jadi saat gue tua nanti, gue nggak minta sama orang tua, nggak minta sama anak gitu, karena gue mau anak gue hidup ya dia mau ngasih syukur, nggak mau kasih ya nggak apa-apa, karena bukan kewajiban dia juga, karena yang pengen punya anak kan gue gitu. Jadi kewajiban gue buat dia udah gede ya terserah dia, kehidupan dia gitu. Jadi menurut gue itu sih yang menurut gue yang gue mau coba tanamkan buat setiap orang tua, supaya juga orang tua nggak punya ekspektasi yang terlalu berlebihan buat anak. Udah Den, itu aja. Oh, itu interesting banget sih, bahwa kita juga harus ingat ya bahwa sebenarnya yang seringkali di Alkitab ngomong soal hormati ataupun menanggung biaya orang tua itu sebenarnya bukannya semua overall kayak segala sesuatu yang membebani ya, maksudnya kayak keperluan tersier, contohnya mobil segala macam, ataupun jam tangan mahal, ataupun hutang ya, ini sama sekali nggak benar ya. Maksudnya kayak kalau itu orang tua dan anak nggak sanggup bayar, ya itu emang orang tuanya yang harus selesai gitu. Jadi ya, maksudnya itu masalah pribadi gitu. Lu nggak bisa, lu karena anak kemudian lu membebani apa ya kewajiban lu ke anak, ini nggak boleh. Salah juga ini. Kalau menurut gue bener banget sih, kita juga harus bahas dari sisi anak loh. Sebenarnya basically yang kebutuhan daripada orang tua itu adalah yang pertama adalah tempat tinggal of course, dan juga makanan ya, sangat makan itu adalah basic, dan juga affection. Jadi pertanggungan itu nggak sebatas kayak finansial doang sebenarnya, tapi juga kasih ya, karena di kita hutang kasih ya, kita diminta untuk mengasihi sama, mengasihi Tuhan, itulah tugasnya. Jadi
of course di dalam kasih ada charity ya charity itu love ya, money juga ada uang. Makanya charity itu sebenarnya adalah katanya itu love juga, artinya kasih juga. Jadi memang tapi tidak terbatas di sana sih. Jadi kayak menanggung orang tua ya artinya kita mau merawat dia, kita mau mengasihi dia, dan juga ya sepantasnya dan semampunya, bukannya kayak tadi lu bilang bahwa kalau ada orang tua yang mau bebani ya, maksudnya malah ngebebani ya, itu bukan role sebagai orang tua dan bukan template orang tua di Alkitab sih. Which is benar banget bahwa kayak kata lu juga benar bahwa kita juga sebagai manusia punya tanggung jawab kepada diri sendiri ya. Lu nggak bisa melemparkan tanggung jawab lu pada sosial apa ya, yang zaman sekarang tuh yang kepada pemerintah punya bantuan, ataupun kita nyalain pemerintah nih nggak ada bantuan, ataupun kepada anak nggak ngasih duit, itu nggak bisa. Kalau lu nanti di hidup kita nanti misalnya hidup tua kita sulit, ya berarti itu ada kesalahan kita juga karena kita tidak mempersiapkan misalnya dana pensiun atau segala macam. Kecuali kalau memang anak kita yang dia kaya dan dia nggak mau ya, it's okay lah, kita bisa bilang ya ini anak juga nggak tahu diri. Tapi kalau memang anaknya susah dan dia berusaha sebisa mungkin ya, karena memang banyak juga keluarga gue, saudara-saudara tante gue, om gue juga yang memang gak kaya, dan dia juga nggak bisa kasih banyak gitu ke nenek gue lah ya. Tapi juga nenek gue juga tahu diri gitu, maksudnya ya gue tahu, gue cuma menerima itu sebagai charity ya, maksudnya sebagai kasih lu, bentuk kasih lu kepada gue gitu. Dan gue berusaha mencukupkan diri dengan apa yang lu kasih gitu, karena memang itu semampu dia. Kayak kata lu kan, sandwich generation, dia harus biayain bawah, dia harus biayain atas ya, dia juga terjepit. Jadi kita juga nggak bisa ngomong bahwa ini orang kayak orang murtad atau apa, itu juga nggak tepat untuk kita taruh ayat itu ke orang-orang ini sih, karena memang kemampuannya yang nggak ada, bukannya kemauannya. Itu yang ada di Alkitab itu kemauannya ya. Jadi orang-orang yang dibilang murtad itu adalah orang-orang yang nggak ada kemauan untuk menanggung orang tuanya, bukannya orang yang nggak punya kemampuan. Itu beda cerita. Nggak adil rasanya kalau kita bilang orang yang nggak punya kemampuan semuanya murtad. Itu juga nggak adil sih. Oke, itu aja yang mungkin bisa gue tambahin ya. Hopefully bisa membantu kalian semua untuk tetap mengasihi sih, terutama motivasi lah ya. Balik lagi ke motivasi, karena di mana ada motivasi, kalau kita mengasihi orang, kita akan usahakan kok. Kita akan usahakan semampu kita. Of course semampu lu juga, Tuhan akan melihat kemampuan itu kan, semampu orang. Janda yang kasih 2 peser itu lebih besar daripada orang kaya yang memberikan banyak, karena kemampuan janda itu ya segitu. Jadi ya Tuhan akan melihat tuh lebih dalam daripada apa yang kita lihat, karena Tuhan melihat dari hati dan juga daripada kemampuan seseorang, bukan cuma daripada apa yang kita lakukan. Ya hopefully bisa memberkati kita semua, dan semoga hubungan kita dengan orang tua kita juga senantiasa baik. Kalau tidak baik jangan dibuang, tapi diperbaiki. Gue percaya bahwa Tuhan bisa memperbaiki kita dan juga hubungan antara kita dengan orang tua ataupun siapapun kita benci sih. Karena Tuhan lebih besar daripada dosa, dan Tuhan lebih besar daripada kebencian. Oke, kalau gitu untuk teman-teman yang pengen kasih topik baru, bisa langsung di Instagram kita @catataniman.id, atau di Victor @VictorAditya, atau di gua @Dennis.Johan, atau di YouTube channel Perisai Iman. Semoga kalian senantiasa diberkati, dijauhkan dari berbagai virus corona, stay safe, teruskan protokol 3M, dan sampai ketemu minggu depan, dan God bless.